Sebelum Anda menonton, silahkan tekan like, kemudian tekan tulisan subscribe, kemudian aktifkan seluruh tanda loncengnya agar Anda menerima video terbaru dari Sentra Walet Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sentra Walet Sulawesi. Jadi pada kesempatan ini kami sangat meminta maaf karena sebelumnya kami jarang mengupload video karena ada beberapa gedung ataukah rumah burung walet yang harus kami tangani secara terjadwal. Olehnya itu kami tidak banyak waktu untuk membalas ataukah aktif di media sosial. Jadi pada kesempatan ini kita berada di RBW yang pertama. Inilah lokasinya, dimana lokasi dari RBW ini itu sekitar 200 meter ada gedung walet yang sudah berumur kisaran 15 tahun, dan kami tidak menunjukkan RBW tersebut karena merupakan privasi dari pemilik RBW, dan kami jaga tingkat keamanannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sahabat Sentra Walet Sulawesi, jadi pada hari ini lokasinya merupakan lokasi lintas dan merupakan lokasi di mana kebanyakan burung walet ya, tapi tidak setiap hari juga di lokasi ini burung walet itu makan ya, ataukah mencari makan, tetapi hampir setiap hari di lokasi ini burung walet melintas ya, melintas karena ada beberapa hal, yaitu ada RBW sukses sekitar 200 meter dari lokasi ini yang sudah panen sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Jadi inilah RBW ini berukuran 4x12 berlantai 3 dan full konstruksi beton. Sahabat Sentra Walet Sulawesi, jadi RBW ini adalah RBW yang sudah rampung ya, yang sudah jadi, baru kami diundang oleh pemiliknya untuk ditangani. Sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi kami berada di bagian dalam RBW ini, dan sebagian tim CWS Sentra Walet Sulawesi mengadakan pemasangan instalasi Twitter ya pada RBW yang memiliki nesting atau sirip beton. Jadi sebagian juga media bersarang kami pasang, yaitu besek dan bakul, dan sebagiannya kita pasang Twitter. Dan inilah akses RBW ini, dan ini merupakan poinnya ya. Jadi poinnya yang sudah jadi ya, yang sudah jadi, dan ini merupakan bukan desain dari Sentra Walet Sulawesi, tapi RBW ini sudah jadi baru kami dipanggil. Ukuran dari poin RBW ini adalah 2x150, jadi 1,5 kali 2 meter, dan ketinggian per lantai dari RBW ini adalah 3 meter ya. Jadi ketinggiannya adalah 3 meter ataukah 2,5 meter ya. Jadi ini ada ketinggiannya 2,5 meter ketinggiannya ya.
Jadi Anda bisa lihat kami memasang, dan sekali-kali Anda bisa lihat juga desain dari dalam RBW ini, karena ini merupakan RBW yang sudah jadi, baru kami diundang untuk mengerjakannya. Olehnya itu, Sentra Walet Sulawesi di sini akan membutuhkan teknik dan metode dalam memikat burung walet itu agar bisa menyelami ataukah bisa masuk dalam ruang inap. Karena sebenarnya, jujur ya, sebenarnya RBW ini aksesnya sebenarnya kurang tepat, mau diubah tapi full beton ya, full beton. Olehnya itu kami harus bermain dengan teknik suara. Olehnya itu kami mau pindahkan pointnya tapi beton ya, dan ini merupakan RBW yang susah untuk diubah ya, dan tentunya menggunakan lagi biaya tambahan. Dan inilah poin terjun yang dimiliki RBW ini, dimana tadi saya katakan bahwa ukuran per lantainya adalah 2,5 meter ataukah 3 meter ya, 3 meter, karena kami juga belum ukur, tapi kami perkirakan dari ketinggian RBW ini adalah 3 meter per lantainya. Jadi sementara juga sebagian tim Sentra Walet Sulawesi memasang sekat ya, sekat pada RBW ini. Jadi inilah sekatnya untuk ruang 3 ataukah lantai 3. Jadi akses dari LAR ini suara tarik yang kami gunakan Optima 68. Anda juga bisa menggunakan Twitter lainnya. Jadi ini suara tarik, dan yang di atas adalah lubang masuk. Dan ukuran dari LAR ini adalah 80 kali 80 yang harus kami gunakan pada lantai 3 RBW ini, agar burung walet yang masuk lewat LMB bisa lebih mudah manuver ataukah bisa lebih mudah menemukan LAR dari lantai ketiga ini. Dan inilah larnya ya, Anda bisa lihat. Jadi posisi twitternya juga seperti ini, tidak tidak lurus dengan LMB, tapi harus diserongkan sedikit agar suara panggil tidak terganggu oleh suara tarik. Dan itulah teknik yang kami gunakan. Dan tentunya saya tidak menyalahkan aturan ataukah teknik metode yang lain, tapi perlu kita pahami bahwa teknik yang kita gunakan dalam merancang ataukah mensukseskan sebuah rumah burung walet itu berbeda-beda sesuai lokasi dan desain RBW itu sendiri. Jadi tentunya pada RBW ini yang kami gunakan yang sangat berperan penting dalam merekrut ataukah menarik burung walet itu adalah teknik suara dan teknik penyekatan. Jadi seperti inilah tampilannya di lantai 3 model dari penyekatannya. Jadi hanya satu sekat yang kami gunakan, yang akan diakses burung walet itu dari LMB kemudian menuju ke LAR. Jadi seperti inilah penyekatannya. Jadi ruang terjun dari lantai 3 sampai lantai 2 itu kami gunakan penyekatan sama ya, sama modelnya, tapi lubangnya yang harus kami gunakan, artinya lubang larnya ya. Jadi larnya, ukuran larnya itu kami bedakan. Jadi yang paling atas kita menggunakan ukuran 80 kali 80. Kemudian suara tarik yang kami tempatkan berada pada posisi kiri dengan mengarah pada samping kiri LMB.
tidak mengenai pas lubang LMB. Karena kenapa? Suara panggil yang kami terapkan ataukah aplikasikan pada LMB tersebut berada pada posisi sebelah kanan. Kenapa harus seperti itu? Karena bila mana suara panggil yang kita gunakan pada posisi kanan, kemudian pointnya berada di sebelah kiri, kemudian larnya juga berada di sebelah kiri, tapi tweeter tarik yang kita gunakan berada pada sebelah kanan, maka suara tarik bisa membunuh karakter dari suara panggil tersebut. Sahabat Sentra Wallet Sulawesi yang terhormat dan sama berbahagia, jadi Anda bisa melihat seperti inilah penampakan bagian dalam RBW ini, dan kami berada di lantai 3 RBW ini, dan tentunya video ini akan terus berlanjut sampai benar-benar RBW ini kami siap on perdanakan. Jadi pada hari ini kita melakukan instalasi, kemudian penyekatan. Kita sudah mulai ya menginstalasi dan mengerjakan RBW ini. Sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa beda RBW maka beda teknik penerapan yang harus kita berikan. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak semuanya RBW sama instalasinya ataukah sama penerapan yang kita gunakan pada RBW lain. Olehnya itu, beda lokasi maka beda persoalan. Kemudian beda desain RBW maka beda tatanan-tatanan yang harus kita gunakan pada bagian dalamnya. Karena kenapa? Kita mengikut pada desain RBW tersebut. Sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi pada kesempatan ini kami memperlihatkan bagian dalam RBW ini, itu penyekatannya ya. Sekali kami beritahukan bahwa ukuran dari lar ini adalah 80 kali 80 ya, 80 kali 80, dan Anda bisa juga menggunakan 80 kali 70. Dan tentunya luas dari lar ini tentunya kita harus memberikan nuansa yang bisa burung walet itu mudah aksesnya, kemudian mudah mengenal ciri khas dari lar tersebut. Jadi di depan lar tersebut kami berikan simbol, dan tentunya kepada seluruh subscriber Sentra Wallet Sulawesi, teruslah menonton video Sentra Wallet Sulawesi dan jangan lupa subscribe dan bagikan informasi ini. Dan mudah-mudahan video ini ada beberapa hal yang Anda bisa ambil sebagai motivasi ataukah sebagai model pembelajaran dalam RBW Anda pribadi. Dan tentunya kami berharap kepada seluruh penonton agar mendoakan RBW ini bisa sukses ke depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Kami juga mendoakan agar RBW Anda ataukah usaha-usaha Anda yang Anda rintis hingga sekarang, kami doakan semoga berhasil ya. Kemudian membuahkan berkah. Jadi bahan yang kami gunakan untuk penyekatan itu ada dua, yaitu talang karet dan karpet yang berbulu ya, karpet bulu. Dan tentunya kami pakai warna hitam. Dan tentunya ini merupakan ciri khas dari Sentra Wallet Sulawesi. Setiap penyekatan kami akan selalu memberikan warna hitam. Tidak ada warna lain yang bisa kami gunakan
selain warna hitam, karena itu merupakan ciri khas kami dalam melakukan penyekatan. Dan tentunya ada simbol ataukah warna tertentu yang akan kami berikan pada bibir lar ya, kemudian pada Twitter tersebut, agar burung walet itu bisa mengenal dan bisa lebih mudah menghafal model, bentuk, dan karakter dari lar ataukah lubang antar ruang itu sendiri. Sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jangan pernah merasa bosan dalam menerima sebuah ilmu. Dan untuk video-video selanjutnya, kami dari Sentra Walet Sulawesi mengharapkan Anda menonton sampai habis, karena ada penyampaian ataukah ilmu-ilmu yang bisa Anda petik dari siaran ataukah dari postingan kami. Jadi intinya kami akan selalu berharap setidaknya dalam kami memberikan video ataukah postingan, ada beberapa hal yang kami harap Anda bisa terima, Anda bisa dapati, dan Anda bisa jumpai pada penanganan ini. Seperti salah satu contoh adalah kami melakukan uji coba matikan lampu, dan seperti inilah suasananya ya. Seperti inilah suasananya. Dan tentunya untuk penglihatan Anda lewat video ini mungkin terlalu gelap ya, tapi sebenarnya pada video ini tidak terlalu gelap, tapi remang-remang. Anda bisa melihat di sisi kanan dan kiri pada video kami ada cahaya-cahaya pipa yang menerangi ruangan RBW ini. Sahabat Sentra Walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi perlu Anda ketahui juga bahwa biasanya di lantai 3 pada sebuah RBW adalah merupakan ruangan yang sensitif dengan suhu panas ya, suhu panas. Olehnya itu tidak keliru ataukah tidak salah ketika Anda mendesain sebuah RBW, khususnya ruangan ataukah lantai paling atas, itu ketinggiannya bisa 2,5 meter ataukah 3,5 meter. Kemudian berikan sirkulasi udara yang cukup ya, yang cukup. Artinya benar-benar bisa mengimbangi iklim di pada musim kemarau ataukah musim ekstrim ya. Jadi sekali lagi kami beritahukan bahwa RBW ini bukan desain dari Sentra Walet Sulawesi, tapi RBW ini adalah RBW yang sudah jadi, sudah rampung, baru kami diundang oleh pemilik RBW. Akan tetapi di video ini kami melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan untuk memudahkan burung walet itu bisa mengakses bagian dalam RBW ini agar bisa terimbangi ya. Karena jujur kami beritahukan bahwa desain RBW ini sangat-sangat keliru, istilahnya tidak tepat ya, tidak sesuai arah LMB dengan poin ya. Karena saya sudah tanyai pemilik RBW-nya bahwa apa alasan Bapak meletakkan LMB di bagian sini, padahal di bagian sana adalah area yang cukup bagus untuk burung walet itu manuver. Tapi kenapa Anda memilih meletakkan LMB itu pada area yang sulit burung walet itu akses bagian dalamnya? Dia beralasan bahwa katanya kami memasang LMB tersebut pada posisi seperti ini karena cahaya yang terlalu terang masuk dalam RBW. Padahal
Anda bisa ketahui bahwa persoalan cahaya nanti belakangan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persoalan bagaimana burung walet itu bisa mudah mengakses, bisa mudah manuver, bisa mudah mengenal bagian-bagian dalam RBW kita. Sekali saya beritahukan bahwa jangan pernah keliru dalam mendesain sebuah RBW, karena akses RBW dan suara wallet yang Anda gunakan adalah hal terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.